Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Wulandari. Saya adalah salah satu dosen Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi. Saya mengampu mata kuliah stilistika. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hakikat stilistika. Nah, mengenai hakikat stilistika, apa saja yang harus diketahui? Yang pertama, yaitu mengenai pengertian stilistika. Yang kedua, sejarah stilistika. Ketiga, objek kajian stilistika. Yang keempat, tujuan kajian stilistika. Dan yang terakhir adalah manfaat kajian stilistika. Yang pertama, pengertian stilistika. Stilistika berasal dari kata stylistic. Stylistic terdiri atas dua kata, style dan ik. Style artinya adalah gaya pengarang, sedangkan ik artinya adalah ilmu. Jadi, stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam karya sastra. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah stilistika. Yang pertama, pada zaman Plato dan Aristoteles sudah dikenal kajian stilistika, yaitu pada kajian linguistik tentang proses proaktif dalam kesastraan. Pada tahun 1916, stilistika dikaji oleh kaum formalisme Rusia dengan buku yang berjudul The Study in Theory of Poetic Language. Kemudian, tahun 1923, kajian stilistika dilakukan oleh Roman Jakobson, menerapkan kriteria semantik modern dalam pengkajian struktur dan pola puisi. Kemudian pada tahun 1957, Chomsky mengkaji stilistika dalam bukunya Syntactic Structure. Dan tahun 1973 terbitlah buku Stylistic oleh Getaner Harmsworth Penguins Book. Nah, berikutnya, pada tahun 1980, terbit buku linguistik for Students of Literature, A Stylistic Introduction of the Study of Literature, Pergamo, Fourth Tuts of English, Oxford of Michael Cumming and Robert Simon. Nah, pada tahun 1985, terbit buku Stylistic and Teaching of Literature. Kemudian tahun 1966, di Malaysia, stilistika diperkenalkan oleh Yunus. Yunus telah banyak menulis makalah tentang stilistika. Selanjutnya tahun 1979, Mangantar Simanjuta membahas stilistika dalam makalahnya yang berjudul Aplikasi Linguistik dalam Pengkajian dan Penulisan Karya Sastra. Selanjutnya, sejarah stilistika di Indonesia. Di Indonesia, stilistika juga mengalami sejarah dan perkembangan. Pada tahun 1956, stilistika diperkenalkan oleh Slamet Mulyana. Slamet Mulyana menerbitkan buku Peristiwa Bahasa dan Peristiwa Budaya. Kemudian istilah stilistika dikembangkan oleh Yasin. Selanjutnya, pada tahun 1982, Sujiman membuat diktat mata kuliah stilistika, program S1 Universitas Indonesia. Kemudian ia menerbitkan buku Bunga Rampai Stilistika, yang diterbitkan oleh Graffiti, Jakarta 1993. Setelah kita mengetahui sejarah stilistika, sekarang kita membahas tentang objek kajian stilistika. Apa objek kajian stilistika? Objek kajian stilistika adalah karya sastra. Lalu, apa yang dibahas di dalam karya sastra? Yang dibahas yang pertama adalah mengenai intonasi, kemudian bunyi, kemudian kata. Selanjutnya adalah kalimat. Jika kita membahas tentang gaya kepengarangan seorang pengarang di dalam puisi, maka kita berhubungan dengan intonasi, bunyi, kata, dan kalimat. Sedangkan kalau kita membahas tentang prosa fiksi, maka kita akan membahas tentang kata dan kalimat. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan bagaimana gaya seorang pengarang di dalam karya sastranya. Berikutnya, tujuan stilistika. Adapun tujuan kajian stilistika, yang pertama, stilistika menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya.
Yang kedua, stilistika menentukan dan memperlihatkan penggunaan bahasa sastrawan, khusus penyimpangan dan penggunaan linguistik untuk memperoleh efek khusus. Yang ketiga, tujuan stilistika adalah menjawab pertanyaan mengapa sastrawan mengekspresikan dirinya justru memilih cara khusus, bagaimanakah efek estetis yang dapat dicapai melalui bahasa, apakah pemilihan bentuk-bentuk bahasa tertentu dapat menimbulkan efek estetis, apakah fungsi penggunaan bentuk tertentu mendukung tujuan estetis, dan selanjutnya, tujuan stilistika adalah mengganti kritik sastra yang bersifat subjektif dan impresif dengan analisis stilistika, yaitu stil wacana sastra yang lebih objektif dan ilmiah. Yang kelima, stilistika menggambarkan karakteristik khusus sebuah karya sastra. Dan yang terakhir adalah stilistika mengkaji berbagai bentuk gaya bahasa yang digunakan oleh sastrawan dalam karyanya. Selanjutnya, manfaat stilistika. Apa manfaat stilistika? Yang pertama, dari kajian stilistika, kita mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal dari segi bahasa dalam karya sastra. Yang kedua, stilistika menerangkan secara baik keindahan sastra dengan menunjukkan keselarasan penggunaan ciri-ciri keindahan bahasa dalam karya sastra. Yang ketiga, membimbing pembaca menikmati karya sastra dengan baik. Nah, berikutnya, kajian stilistika memberikan manfaat membimbing sastrawan untuk memperbaiki atau meninggikan mutu karya sastranya. Yang kelima, kemampuan membedakan bahasa yang digunakan dalam satu karya sastra dengan karya sastra yang lainnya. Nah, untuk lebih memahami kajian stilistika dan untuk lebih memahami hakikat stilistika, ini saya lampirkan beberapa daftar rujukan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu buku Aminuddin tahun 1995 yang berjudul Stilistika, Pengantar Memahami Bahasa dalam Karya Sastra. Selanjutnya buku Al-Masaki tahun 2005 yang berjudul Ilmu Sastra, Teori dan Terapan. Dan yang ketiga, buku yang ditulis oleh Umar Yunus pada tahun 1989 yang berjudul Stilistik, Suatu Pengantar. Kemudian buku Nata Wijaya yang berjudul Apresiasi Stilistika. Dan buku Ratna Nyoman-Kuta yang berjudul Stilistika, Kajian Puitika Bahasa Sastra dan Budaya. Dan yang terakhir adalah buku Semi M. Attar tahun 2008 yang berjudul Stilistika Sastra. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai hakikat stilistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.